Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang bernim akhir 4 akan memulai sesi diskusi. Di sini kita akan membahas materi apa, Pip? Cycloid. Jadi kita akan membahas tentang psikoid. Nanti kan ada itu apa 4 pertanyaan, apa, mengapa, bagaimana, terus relate gak sih materi itu sama sekarang? Bebas sih, mau perkenalan dulu boleh. Saya Holisa Amalia, NIM akhir 14. Angel. Oke, saya Nora Angelika dengan NIM akhir 74. Saya Muhammad Taifuddin dengan NIM akhir 44. Kan Halo, aman. saya Rizalana aman-aman dengan NIM akhir 34. Oke. Mungkin buat mulai kita harus tahu dulu nggak sih, Rek, cycloids itu apa? Kira ada yang mau ngasih pendapat dulu? Kok tambahin? Aku boleh? Iya, boleh. Ya, oke. Kalau menurut dari pendapatku sendiri ya, sikloid itu adalah sebuah kurva yang dimana dilacak oleh titik pada lingkaran saat lingkaran tersebut bergulir sepanjang garis lurus tanpa tergelincir. Jadi dalam istilah matematika, mereka dapat dijelaskan dengan persamaan parametrik. Dan persamaan parametrik sendiri itu merupakan cara yang dimana untuk menggambarkan sebuah kurva dalam ruang menggunakan satu atau lebih parameter, dan kurva tersebut dijelaskan sebagai fungsi dari parameter-parameter ini. Misalnya sendiri, dalam kasus sikloid, posisi titik pada lingkaran dapat dijelaskan sebagai fungsi dari waktu atau sudut putaran lingkaran. Kalau menurut saya seperti itu. Boleh, mungkin ada yang ditambahkan dari yang lainnya? Mungkin aku mau nambahin ya. Kalau menurutku cycloids itu jenis kurva yang dihasilin dari gerakan titik tertentu pada lingkaran yang bergulir di atas permukaan datar. Terus titik tersebut itu berada di tepi lingkaran. Itu cycloid tepi. Terus kalau di dalam lingkaran itu cycloid dalam. Terus cycloid itu memiliki sifat-sifat matematis yang menarik dan telah menjadi subjek kajian di bidang matematika. Itu sih kalau menurut aku. Mungkin Apip mau nambahin? Kalau dari saya sendiri, setahu saya psikoid itu ya sama sih, sebuah kurva yang itu tuh kurva lurus, dia tuh dihasilkan oleh putaran dari sebuah lingkaran. Nah, titik-titiknya itu nanti misalkan kita punya lingkaran terus kita kasih perekat atau cat gitu kan ya. Terus kita gelindingkan, nah itu nanti akan membentuk suatu kurva sikloid dari keliling dari lingkaran itu. Jadi membentuk suatu garis lurus gitu. Oke. Mungkin Kansa mau nambahin apa? Nah, boleh. Kebetulan kemarin-kemarin kan aku pernah baca ya, setelah ini materi tugas, terus kemarin aku pernah baca kalau sikloid itu sendiri secara sederhananya itu kalau nggak salah, misal ada sebuah bidang datar, terus kita gambar di situ sebuah lingkaran, terus di tepi lingkarannya itu kita kasih titik. Terus kita bayangkan kalau lingkaran itu bergulir atau menggelinding di garis lurus itu, di garis bidang datar itu. Nah, terus titiknya kan otomatis juga menggelinding, membuat sebuah kurva kan, karena kan lingkaran nggak datar, nggak garis lurus. Nah, dia kan menggelinding, akan membuat kurva yang setengah lingkaran untuk kayak gimana. Nah, kurva itu yang disebut sikloid kayak gitu sih. Oke, mungkin selanjutnya aku mau share screen GPT. Oh, Apip mungkin bisa di ini dulu. Oh, masih menonaktifkan berbagi layar. Nah, oke.
Kelihatan nggak, Rek, GPT-nya? Iya, kelihatan, kelihatan. Sekarang kita tanya GPT ya, karena Pak Sugi kan bolehin buat pakai GPT. Deploy apa ya? Kalau di sini sikloid itu jenis kurva matematika itu yang dihasilkan sama gerakan suatu titik pada lingkaran yang bergulir di sepanjang suatu lintasan lurus. Titik itu biasanya ada di permukaan lingkaran dan mengikuti lintasan yang dihasilkan oleh gerakan lingkaran tersebut. Ada dua jenis utama sikloid. Yang pertama itu sikloid sederhana. Itu jika lingkarannya bergulir di atas bidang tanpa adanya hambatan, maka kurva yang dihasilkan sikloid itu sederhana. Terus kalau sikloid berongga itu jika lingkaran bergulir dalam sebuah tabung tanpa menyentuh sisi dalam tabung, maka kurva yang dihasilkan itu sikloid berongga. Mungkin hampir sama nggak sih, sama kayak jawaban kita tadi kalau jadiin satu, hampir sama kayak simpulan jawaban dari GPT ini. Mungkin aku mau stop dulu. Selanjutnya ke pertanyaan apa ya, Rek? Apa? Apa itu sikloid? Itu udah menjawab arti dari ini belum ya? Yang tadi. Hmm, mungkin udah sih. Kalau sih Udah ya? kan intinya koid itu kurva pada kurva yang terbentuk akibat lingkaran itu mengelilingi pada suatu lintasan lurus kan. Oke. Tadi udah termasuk ya. Ya, Dilanjut ke yang selanjutnya. Pertanyaan mengapa? hmm, ah, Kalau dari aku mungkin eh, mengapa sih kita itu harus belajar dan tahu sikloid itu ada beberapa manfaat. Yang pertama itu penerapan itu dalam teknologi. Jadi sikloid itu banyak aplikasi dari rekayasa mekanik dan teknik. Mereka itu digunakan dalam desain roda gigi, pembuatan mekanisme pompa, dan juga lintasan optimal buat kendaraan bermotor di jalan raya. Terus eh, memahami sikloid itu juga membantu dalam merancang sistem yang efisien dan efektif. Terus yang kedua itu pemahaman konsep matematika yang penting karena dari belajar sikloid itu membantu dalam memahami konsep-konsep matematika yang mendasar kayak fungsi, terus persamaan parametrik, sama integral. Ini juga membantu pengembangan keterampilan matematika yang lebih luas dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga itu tentunya penerapan dalam fisika sih. Karena kalau dalam aplikasi di fisika itu nanti juga belajar studi gerak benda itu yang berputar. Terus digunakan memodelkan yang tadi, pergerakan roda, gigi, sistem mekanis. Terus yang terakhir itu pengembangan kreativitas dan inovasi. Jadi kalau kita paham sama sikloid ini itu dapat inspirasi, terus mikir itu kreatif dan inovatif. Karena memahami sifat-sifat kurva ini, seseorang itu bisa menemukan solusi yang unik untuk masalah teknis dan matematis yang kompleks. Aku gitu sih. Mungkin yang lain. kalau kalau dari aku sih ya, psikologi ini pastinya ber, bermanfaat sekali buat memahami konsep-konsep di matematika dan juga fisika.
kan biasanya kita juga belajar mekanika itu kan biasanya ada benda bergerak. Nah, kadang tidak apa ya, tidak jarang juga benda itu biasanya kan lingkaran, karena kan lingkaran lebih mudah menggelinding. Nah, kalau misalnya ada lingkaran yang menggelinding atau bergerak di suatu bidang datar, nah itu nantinya kan kita bisa mempelajari lintasannya, bagaimana lintasannya menggunakan sikloid ini. Nah, selain itu ya, sikloid ini juga banyak digunakan di desain roda gigi juga karena kan kalau kita tahu roda gigi itu ada yang bentuknya begini kan ya. Jadi nggak cuma bundar tapi kayak ada giginya gitu. Nah itu bisa jadi kalau misalnya suatu lingkaran itu bergerak terus melincir gitu, nah itu bisa membentuk sesuatu yang seperti itu. Mungkin kalau dari Angel gimana? Mungkin kalau dari aku ya, kan siklet sendiri itu kan salah satu contoh kurva parametrik ya, yang dimana kan memang di dalam kurva parametrik itu kan ada beberapa, maaf, menggambarkan hubungan antara variabel input atau parameter dan variabel outputnya. Misalnya koordinat titik pada kurva. Nah, kan setiap nilai parameter menghasilkan satu set koordinat titik pada kurva. Ini memberi keleluasaan dalam menggambarkan kurva yang kompleks atau tidak biasa. Karena kita tidak terbatas pada fungsi tunggal dari satu variabel independen, misalnya ya, kan dalam kasus sikloid sendiri kita dapat menggunakan parameter seperti waktu atau sudut putaran, yang dimana untuk menggambarkan suatu posisi titik pada kurva pada setiap saat. Dan ini memungkinkan untuk analisis yang lebih fleksibel dan juga mendalam tentang sifat-sifat kurva tersebut. Sama ini sih, kayak kan sikloid sendiri kan ada dua jenisnya. Yang pertama itu sikloid tepi atau sikloid sejati, dan juga sikloid dalam. Dan itu untuk yang sikloid tepi sendiri, itu kan sikloidnya kan terbentuk ketika sebuah titik pada lingkaran bergulir di sepanjang sumbu horizontal. Jadi parametriknya sering dinyatakan dalam bentuk maaf, ini dalam bentuk yang disebut sebagai apa itu, sudut rotasi lingkaran. Nah, untuk yang sikloid dalam itu kan sebuah kurva yang dimana terbentuk ketika sebuah lingkaran itu lebih kecil bergulir di sepanjang lingkaran yang lebih besar, dan jumlah kapsnya itu pada kurva ini itu tergantung pada hubungan dan antara jari-jari lingkaran dalam dan juga luarnya. Dan yang menariknya ini kan termasuk properti itu apa, geometris dan kinematik yang kompleks. Jadi mereka itu sering muncul juga dalam berbagai konteks, yang dimana termasuk dalam yang telah disebutkan tadi, di studi roda gigi, pergerakan partikel di bidang gravitasi, atau bahkan di desain roda berputar pada roller coaster. Dan mempelajari sikloid ini membawa pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep matematika seperti integral, trigonometri, dan juga geometri. Mungkin dari saya itu sih. Mungkin dari Kansa ada tambahan? Oke, oke. Ini kebetulan nih kan sebelumnya aku kan nggak tahu sih kalau terus sekarang jadi akhir-akhir ini sering baca karena ya kita harus tahu juga kan. Terus kemarin aku sempat baca-baca, sempat lihat YouTube-nya juga tentang apa sih psikolet itu, terus prinsip-prinsipnya, sifat-sifatnya, dan cara kerjanya juga. Nah, terus setelah aku pahami, dan kebetulan aku kan juga senang otak-atik mesin ya, entah motor atau mobil atau gimana. Kalau yang nyambung di pikiran gitu, yang pertama ya benar kayak yang katanya Amal tadi, mungkin itu teorinya seperti itu. Mungkin secara praktisnya, kalau siklet ini mungkin bisa apa ya, dikombinasikan atau dikolaborasikan dengan eh, ya seharusnya anak mesin atau mungkin bisa direkayasa mesin, di mana kan desain roda gigi ya. Desain roda gigi itu kan ada lubang-lubang yang di situ kita harus perhitungkan kapan gear kapan roda gigi atau gear ya bisa disebut itu eh,
berputar sesuai dengan rantai giginya ya. Di situ itu tentu juga ada perhitungan. Nah, di situ aku bisa lihat atau tak pahamin kalau kita bisa menggunakan prinsip atau pola sikloid itu biar lebih mempermudah buat merancang roda gigi itu biar lebih efisien lah dan menggunakan yang konsep yang lebih praktis. Itu yang pertama. Terus kebetulan juga senang olahraga kayak bola, basket dan lain-lain. Dan waktu di alat-alat olahraga, biasa tempat peralatan latihan itu kita ada yang namanya itu penghitung gerakan bola atau ya bola basket di lapangan sepak bola atau di tempat olahraga itu ada biasanya tempat buat perhitungan gerakan bola itu ada. Dan setelah aku pahami juga prinsipnya itu juga menggunakan prinsip psikoloid. Kalau kalian tahu tentang di pernah di tempat latihan bola itu kan ada yang namanya kayak orang nendang terus diperhitungkan kecepatannya. Nah, kan sensor dari si penghitung kecepatan ini menggunakan konsep psikoloid yang di mana dia menghubungkan di satu titik bola tertentu dan perhitungan kecepatan itu berdasarkan pada rotasi bolanya. Jadi ditentukan satu poros, terus waktu bola itu tendang itu kan ada perputaran. Nah, di situ baru dia bisa menentukan berapa sih kecepatan bola ini atau berapa gaya yang ada pada bola ini kayak gitu. Terus di situ kebetulan juga eh, kan aku ada kerjasama di bidang industri yang di Ransari di Surabaya. Nah, aku pernah masuk di situ. Di situ itu ada yang namanya conveyor. Kalau teman-teman nggak tahu conveyor itu apa ya? Iya, pokoknya yang meja yang jalan-jalan itu, kalau di minimarket itu yang buat yang kayak di kasir terus dia jalan sendiri. Nah, kayak gitu. Sederhananya itu conveyor itu kayak gitu. Nah, di situ itu kalau waktu itu aku pernah baca conveyor itu di tengah-tengahnya atau di apa? Di mesin conveyornya itu tuh eh, bisa tak bilang konsepnya itu memiliki pola sikloid. Jadi di mana conveyor itu ada perhitungan di mana titik-titik tertentu terdapat roda yang diperhitungkan agar conveyor itu bisa berjalan dengan baik dan mulus tanpa macet kayak gitu. Jadi dia kan berputar tanpa henti kan. Conveyor yang biasa di minimarket tinggal dipencet terus dia muter terus jalan. Nah, itu kalau kita pahami lagi itu menggunakan sistem sikloid kayak gitu prinsipnya. Itu sih kalau dari aku secara praktis. Oke, mungkin sekarang aku mau share screen lagi. Bentar. Loh, mana tadi? Bentar, bentar. Itu. Kelihatan nggak, Rek? Ya, Oke. Lihat. Tadi itu mengapa kita kita harus belajar dan tahu tentang sikloid. Hampir sama kayak yang rangkuman kita tadi sih, apalagi yang kan saya jelasin tadi juga udah masuk di sini. Jadi sikloid itu penting karena kurva ini tuh banyak aplikasi yang relevan dalam bidang termasuk fisika tentunya, matematika dan teknik. Terus kalau dalam dalam fisika itu sikloid sering muncul dalam studi tentang gerakan partikel dalam medan gravitasi atau dalam gerakan cairan di sekitar suatu objek berputar. Contohnya itu kayak ketika mempelajari gerakan peluru atau pergerakan air di sekitar propeller kapal. Terus kalau dalam matematika, sikloid adalah contoh penting dari kurva parametrik dalam matematika. Belajar tentang sikloid membantu memahami konsep parametrik yang penting dalam banyak bidang matematika, kayak kalkulus dan geometri analisis. Terus kalau teknik, sikloid itu memiliki aplikasi praktis dalam rekayasa.
Misalnya yang kayak dijelasin Kak Sawati itu, terus desain gigi roda, terus eh, penggunaan sikloid dalam menghasilkan gigi yang menghasilkan gerakan halus dan efisien. Selain itu, sikloid itu juga digunakan dalam desain pipa untuk mengoptimalkan aliran fluida. Terus pemodelan dan simulasi sikloid itu dapat digunakan sebagai model matematika untuk memahami dan memprediksi berbagai fenomena fisik dan teknik. Dengan memahami sifat-sifat sikloid, kita itu dapat membuat model matematika yang akurat untuk digunakan dalam simulasi komputer untuk berbagai aplikasi. Pengembangan kemampuan analitis itu belajar tentang sikloid, membantu mengembangkan kemampuan analitis dalam pemecahan masalah. Melalui memahami konsep-konsep yang terlibat dalam mempelajari sikloid, itu juga dapat melatih pikiran kita untuk memecahkan berbagai masalah matematika dan fisika yang kompleks. Mungkin itu untuk pertanyaan mengapa. Banyak sekali ya buat menurut. Selanjutnya mungkin pertanyaan yang ketiga itu bagaimana materi sikloid ini itu dipelajari. Mungkin aku mau ngasih pendapat dulu. Materi sikloid itu dipelajari melalui pendekatan matematika dan analitis serta aplikasinya dalam konteks praktis. Yang pertama itu pemahaman konsep dasar. Jadi kita itu harus tahu dulu tentang apa itu sikloid, terus gimana mereka itu atau sikloid itu dihasilkan, dan apa sih sifat-sifat matematika dari sikloid ini. Itu termasuk memahami perbedaan antara sikloid dalam yang tadi sudah saya jelaskan dan sikloid tepi. Terus bagaimana sikloid dalam dan tepi itu tuh berhubungan dengan gerakan di lingkaran. Terus kalau persamaan parametriknya itu sikloid itu sering dinyatakan dalam bentuk persamaan parametrik, di mana koordinat titik di sepanjang kurva yang diberikan itu sebagai fungsi dari parameter tertentu, seperti waktu, itu sih contohnya. Terus kita itu juga akan mempelajari gimana sih nyusun dan interpretasikan persamaan parametrik untuk sikloid. Yang ketiga itu sifat matematika. Mahasiswa akan mempelajari sifat-sifat matematika dari sikloid, termasuk panjang lengkung, luas area terkurung, pusat gravitasi, dan pusat tekanan. Ini juga akan melibatkan penggunaan kalkulus untuk menganalisis kurva dan menghitung berbagai parameter di geometris. Terus yang keempat, aplikasi dalam teknik dan fisika. Selain juga belajar dari konsep matematika itu, kita tuh juga akan belajar aplikasi praktis dari sikloid. Kayak yang tadi dari segi mekanik, teknik, dan fisika. Itu termasuk penerapan sikloid dalam desain roda gigi, mekanisme pompa, dan pemodelan gerak benda berputar. Terus yang kelima itu pemecahan masalah. Mahasiswa itu juga akan dikasih kayak latihan untuk memperdalam pemahamannya tentang sikloid. Itu sih kalau menurutku. Mungkin kalau dari aku ya, bagaimana sih kita akan mempelajari sikloid itu baginya. Pertama itu pasti kita harus memahami konsep dasarnya bagaimana sih, tentang apa itu sikloid, macam-macamnya bagaimana, terus bentuknya bagaimana, dan mungkin sekilas bagaimana sih dia digunakan gitu, akan digunakan bagaimana. Nah setelah itu mungkin kita bisa mempelajari tentang persamaannya kan. Sikloid ini kan juga merupakan salah satu cabang dari matematika juga ya. Jadi pasti punya persamaan matematis juga dan juga ada sifat-sifat geometrisnya sendiri. Nah ini nanti kalau di matematika nanti akan memunculkan persamaan parametris dan juga sama dalam bentuk kartesian juga kan. Nah, setelah itu mungkin kita bisa mengeksplorasi tentang apa saja sih aplikasinya secara lebih mendalam gitu. Di fisika tadi kan ada gerak dari partikel, bagaimana partikel gerak di dalam cairan. Kalau misalnya di teknik kan tadi juga ada bagaimana kita mendesain sebuah gear, terus atau sebuah pipa, atau sebuah konveyor juga.
Nah, itu di situ kan kita bisa mempelajari secara langsung ya aplikasinya bagaimana, terus juga menghitungnya bagaimana sih kalau misalnya seorang teknisi atau misalnya seorang fisikawan atau seorang matematikawan itu menghadapi nih permasalahan-permasalahan yang ada di dunia di kehidupan sehari-hari gitu kan. Terus kita di situ mencoba mempelajari salah satunya beberapa sih mungkin dan juga mencoba menyelesaikannya juga. Jadi kita bisa lebih memahami juga sih nanti. Selain itu juga kita bisa menggunakan sumber-sumber belajar nih kalau misalnya ada PPT, ada buku gitu, itu eh, juga merupakan sesuatu yang bisa kita gunakan nih untuk belajar tentang sikloid ini. Dan selanjutnya mungkin kita juga perlu untuk praktik tadi kan, praktik dengan mempelajari eksplorasi-eksplorasi tentang permasalahannya. Pertama kan kita mempelajari bagaimana sih ada masalah yang sudah dipecahkan terus kita pelajari gitu. Terus setelah itu kita mencoba mencari nih permasalahan yang sekiranya kita belum ada jawabannya gitu. Jadi kita mencari jawabannya sendiri untuk permasalahannya itu. Tapi kalau bisa ya ada referensinya sih, sehingga nanti kita bisa tahu benar apa enggaknya. Gitu. Tapi kita bisa belajar seperti itu sih. Selain itu juga kita juga bisa belajar psikologi ini dengan diskusi seperti ini dan juga kolaborasi. Misalnya kolaborasi dari antar fisikawan dan juga matematikawan gimana sih nantinya akan menyelesaikan suatu permasalahan gitu. Selain itu diskusi-diskusi seperti ini kan juga bisa menambah wawasan kita kan ya. Bisa apa ya, saling mengisi pengetahuan-pengetahuan kita tuh yang masih kurang gitu. Misalnya aku belum memiliki pandangan tentang ini atau aku belum terlalu mengerti tentang ini kan bisa kalian kasih tahu ya. Atau misalnya aku lebih tahu tentang ini dan itu kita bisa saling mengisi aja gitu. Jadi semuanya bisa lebih paham gitu. Ini itu sih awal dari aku. Em, Mungkin kalau dari aku sendiri ya, kan dari pemaparan yang udah Amel sama Afif berikan itu kan sudah, menurutku kan sudah jelas banget gitu kan. Dan mungkin aku cuma mau menambahin sedikit aja sih, kayak ya kan sama aja sih kayak ya kita harus pelajarin konsepnya dulu, konsep dasarnya dimulai dengan ya bagaimana itu konsep dasar mengenai sikloid tersebut, termasuk apa itu sikloid, bagaimana mereka terbentuk, dan juga sifat-sifat matematika dasar yang terkait dengan mereka. Juga mempelajari persamaan parametriknya, dan bisa juga digambarkan menggunakan kurva, yang dimana bisa menggunakan perangkat lunak grafik atau kertas dan pensil untuk menggambarkan sikloid tersebut. Dan praktekkan menggambar berbagai jenis sikloid itu seperti sikloid tepi dan dalam tadi, serta serta pemahaman mengenai properti geometrisnya, yang dimana kan sikloid ini mempunyai sifat-sifat geometris seperti kayak ada panjang lengkungan, cups, dan titik tertentu pada kurvanya. Dan di situ kita bisa mencoba untuk memahami apa yang membuat sikloid tersebut unik dan penting dalam pembelajaran ini. Serta kita bisa menggunakan aplikasi seperti aplikasi praktis dari sikloid dalam fisika, rekayasa, atau dalam bidang lainnya ya. Dan juga kita bisa menelusuri bagaimana sikloid tersebut dapat digunakan dalam berbagai konteks dan mengapa mereka itu penting dalam penggunaan aplikasi nyatanya. Juga berlatih dan menggunakan sumber belajar yang beragam, termasuk sumber belajar dari buku teks, video tutorial, simulasi online, dan juga forum diskusi seperti yang kita lakukan sekarang ini. Dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang sikloid, kita bisa dengan konsisten dan juga bertanya. Dan konsisten di sini itu bisa kayak kita rajin dan juga jangan ragu apabila ada pertanyaan jika mengalami kesulitan atau membutuhkan penjelasan mengenai konsep dari sikloid tersebut, dan bisa mendiskusikannya bersama dengan teman sekelas atau bisa juga meminta bantuan dari dosen. Kalau menurut saya seperti itu sih. Hmm. Ini aku mau nambahin aja dari pemahaman.
atau dari sepenglihatanku dari pandangan mahasiswa sendiri kan ya, kita tahu sendiri ini bukan materi pertama yang buat belajar kita masuk fisika, cuman udah melewati beberapa materi dan yang kita tahu kalau ingin memahami suatu materi atau bagaimana caranya kita paham suatu materi yang pertama adalah ya kita pasti biasanya jelasin sama dosen pengertiannya dulu karena pengertian itu bisa membuka wawasan atau pandangan kita terhadap materi tersebut. Itu yang pertama kali aku paling ingat dari yang aku pelajari sih dari pandangan mahasiswa. Terus yang selanjutnya adalah kita pasti diajari dari konsep-konsep dasarnya. Itu juga dalam materi psikologi ini tentunya kita harus cari tahu konsep dasarnya itu kayak gimana dan lain sebagainya. Terus ketika kita belajar di kampus pun biasanya setelah memahami satu materi kita pasti dikasih apa ya gambaran. Bukan gambaran apa namanya? Oh visualisasi atau ya gimana caranya kita harus memahami materi tersebut secara visual atau terbayang cara membayangkan itu kayak gimana itu yang harus kita bisa dulu cara memvisualisasikan yang eh, poin pentingnya sih dari memahami suatu materi yang pernah tak rasakan itu terus mungkin kalau di materi atau konsep psikolog ini ada kayak sifat-sifatnya kan tadi Amel pertama bilang kalau psikolog ini ada yang sederhana dan tadi yang satunya nah mungkin dari dua itu ada sifat atau perbedaannya nah di situ kita juga harus tahu sifat-sifatnya atau poin-poin penting gimana cara kita membedakan psikolog yang satu dan yang lainnya. Terus mungkin kalau yang tak rasakan lagi dari pembelajaran di kampus, mungkin ini kan kita secara diskusi ya, kita bisa tanya satu teman dan lain, kayak katanya Habib, kalau di kampus mungkin eh, bisa langsung tanya kita ke dosen psikolog ini kayak gimana, dan agar pemahaman dari kita sendiri itu lebih matang, lebih jelas lah. Terus yang jelas kalau kita tahu dari materi ke materi kan fisika itu selalu berhubungan. Nah, kalau yang tak lihat dari pandanganku sendiri secara awam dan baru masuk ke materi psikoloid, yang tergambar di aku ini psikoloid itu berhubungan dengan yang pertama dari konsep yang bola tadi yaitu energi dan daya ya. Kalau kita tahu kan kalau bola itu pasti ada energi kinetiknya dan ada dayanya sendiri karena menghasilkan daya dia. Terus di bola juga ada gerak parabola dan elips. Di situ mungkin juga akan berhubungan dengan psikoloid itu sendiri. Terus habis itu di roller coaster tadi juga pasti roller coaster kalau bergerak kan ada kecepatannya. Nah, itu mungkin juga akan berhubungan dengan psikoloid. Nah, tentunya kita kalau mau memahami psikoloid mungkin harus paham eh, konsep-konsep materi fisika yang berhubungan atau terkoneksi dengan psikoloid itu sih. Karena ya kita tahu sendiri kalau mau memahami konsep fisika di tingkat yang lebih lanjut, kita harus tahu dulu dasar-dasarnya kayak gitu. Kayak konsep matematis kita harus tahu dulu kalkulusnya itu kayak ini, kayak gitu sih. Dari sepemahamanku, kalau pengen gampang memahami psikoloid. Oke, makasih Kansa. Mungkin aku mau share screen buat biar lebih jelas ya dari GPT. Ntar ya. Kelihatan nggak, Rek, GPT-nya? Kelihatan. Udah kelihatan. Eh, mungkin sekarang aku mau tanya tentang apa tadi yang ketiga itu bagaimana materi sikloid dipelajari. Oke, kalau dari CPT itu menjelaskan bahwa materi tentang sikloid ini dapat dipelajari melalui berbagai pendekatan tergantung pada konteks dan tingkat kesulitannya. Yang pertama itu pengenalan konsep, terus langkah pertamanya yaitu memahami konsep dasar dari sikloid. Ini meliputi pemahaman tentang bagaimana sikloid dihasilkan oleh gerakan suatu titik pada lingkaran yang bergulir di sepanjang lintasan lurus. Yang kedua itu penentuan persamaan parametrik. Sikloid juga dapat dijelaskan menggunakan persamaan parametrik.
Langkah berikutnya yaitu menentukan persamaan parametrik yang menggambarkan sikloid. Ini melibatkan pemahaman tentang parameter-parameter yang terlibat dan bagaimana parameter tersebut mempengaruhi bentuk dan ukuran sikloid. Terus yang ketiga itu pemahaman sifat-sifat sikloid, yaitu penting untuk memahami sifat-sifat dasar sikloid seperti panjang lengkung, luas daerah di bawah kurva, pusat gravitasi, dan sebagainya itu. Ini melibatkan penerapan konsep integral, diferensial, dan geometris analisis. Yang keempat yaitu aplikasi dalam masalah matematika dan juga fisika. Ini tuh setelah memahami konsep dasar dan sifat-sifat sikloid, materi ini juga diterapkan dalam pemecahan masalah matematika dan fisika, misalnya memecahkan masalah gerakan partikel dalam medan gravitasi atau menggunakan sikloid dalam optimasi desain teknik. Yang kelima yaitu pemodelan dan simulasi. Sikloid ini juga dapat dipelajari melalui pemodelan matematika dan simulasi komputer. Kemudian yang keenam yaitu praktik dan latihan, kayak mempelajari topik matematika dan fisika lainnya. Mungkin karena waktu Zoom-nya juga mau habis, kita stop dulu, terus kita bikin room baru lagi, terus kita join lagi. Bisa. Pertanyaan sih. Di rumahnya, Beb. Oke, sekarang ke pertanyaan terakhir ya, Rek. Tentang apakah Siko itu masih relate sama sekarang. Bentar. Yang terakhir itu kan apakah sikloid masih relevan untuk dipelajari? Apakah masih relevan dengan masa sekarang ini? Meskipun ya, kalau menurutku, meskipun ya mungkin tidak bisa langsung diterapkan secara langsung di kehidupan sehari-hari, ya karena kan zaman sekarang semuanya serba instan dan lain-lain. Jadi memang kalau secara langsung di kehidupan sehari-hari mungkin nggak ada dan orang relevan, tapi sikloid itu juga masih banyak digunakan di berbagai bidang juga. Meskipun tidak di kehidupan sehari-hari, tapi masih banyak digunakan di berbagai bidang kayak yang tadi kita sebutkan di matematika juga untuk mempelajari bagaimana gerak suatu partikel atau juga gerak sebuah planet atau partikel-partikel lain yang ada di bawah pengaruh dari gravitasi, benda-benda yang bergulir, berputar gitu. Nah, ini bisa membantu nih para fisikawan ini dan astronom untuk memahami fenomena-fenomena alam yang cukup kompleks nih, yang benda-benda bergerak yang di alam, di luar angkasa juga. Itu. Selain itu, di teknologi dan rekayasa juga, sikloid itu dipakai juga kan buat mendesain roda gigi, gearbox, dan juga berbagai mekanisme mesin lain. Sehingga nantinya para teknisi insinyur ini bisa membuat alat-alat tersebut gitu lebih mudah gitu. Selain itu juga di komputer dan animasi, si sikloid ini biasa juga diterapkan nih untuk membuat grafik komputer dan juga animasi yang nantinya bisa membuat suatu animasi gitu yang kan animasi kan biasanya bergerak gitu karena biar gerakannya itu smooth
dan nggak patah-patah gitu kan. Nah, itu bisa diterapkan di situ. Sikloid juga. Nah, selain itu di matematika terapan juga bisa sih sikloid ini di dalam keuangan untuk memprediksi fluktuasi harga atau pengembangan algoritma komputer juga bisa. Meskipun ya kayak yang seperti tadi nggak langsung di kehidupan sehari-hari, tapi masih banyak gitu hal-hal yang bisa kita gunakan, maksudnya yang masih menggunakan si sikloid ini. Jadi masih cukup relevan untuk dipelajari begitu. Ini yang lain. Oke, aku mau ngasih pendapat. Mungkin kalau aku hampir sama ya kayak Apip, tapi eh, kalau dalam kehidupan sehari-hari itu ada, tapi nggak langsung terlihat. Itu mungkin di desain manufaktur ya. Itu sikloid digunakan dalam desain manufaktur yang kayak tadi roda gigi, terus mesin industri, terus bantu juga untuk merancang perangkat yang efisien dan andal dengan memanfaatkan sifat-sifat uniknya dari sikloid. Terus kalau dari transportasi itu konsep sikloid itu digunakan dalam merancang lintasan optimal untuk kendaraan seperti roda kereta api sama roda gigi sepeda. Terus penerapan ini membantu dalam meminimalkan gesekan dan energi yang diperlukan untuk pergerakan kendaraan sehingga meningkatkan efisiensi dari transportasi. Terus untuk teknologi permainan dan animasi itu sikloid itu sering digunakan untuk pembuatan permainan komputer, terus animasi dan efek visual. Jadi digunakan untuk menghasilkan gerakan yang realistis dan efek visual yang menarik dalam permainan dan film animasi. Terus kalau dalam pendidikan matematika itu sikloid digunakan sebagai contoh dalam pembelajaran matematika tingkat lanjut, membantu siswa memahami konsep-konsep seperti persamaan parametrik, integral, dan geometri analitis, dan juga dapat digunakan aplikasi matematika dalam kehidupan nyata. Jadi meskipun nggak terlalu lihat, psikologi itu juga punya dampak yang signifikan dalam berbagai aspek di kehidupan sehari-hari. Itu sih kalau menurut. Kalau menurutku ya, untuk yang di masa sekarang ini mungkin sikloid itu masih bisa digunakan dalam berbagai aplikasi modern. Meskipun mungkin tidak selalu secara eksplisit disebutkan sebagai sikloid, mungkin yang digunakan itu sebagai konsep matematika dan prinsip yang mendasarinya, tetapi tetap relevan dalam berbagai bidang. Sebagai contohnya seperti kayak dalam rekayasa mekanik ya, di mana kan sikloid tersebut itu masih bisa digunakan untuk mendesain gear atau roda gigi yang dalam mesin industri tersebut, terus mobil, sepeda motor, dan peralatan mekanik lainnya. Yang dimana itu bisa membantu memastikan kayak transmisi daya yang efisien dan pergerakan yang halus. Dalam simulasi dalam fisika, dalam pemodelan fisika itu, sikloid itu bisa digunakan untuk memprediksi atau menggambarkan pergerakan sebuah benda yang bergulir di sepanjang jalur tertentu, seperti yang dalam simulasi pergerakan bola di roller coaster, atau yang seperti disebutkan tadi gerak planet dalam gravitasi. Nah, dalam rekayasa sipil sendiri, sikloid tersebut juga dapat digunakan dalam perencanaan dan desain infrastruktur seperti jembatan, terowongan, atau jalan raya untuk memodelkan pergerakan lalu lintas atau distribusi dari beban yang optimal. Dan untuk ilmu material sendiri, itu bisa digunakan untuk menganalisis serta memprediksi juga pola pertumbuhan dalam kristal material padat, yang dimana itu untuk membantu memahami sifat-sifat material yang lebih baik aplikasi dalam rekayasa material. Untuk informasi sendiri, mungkin yang digunakan itu konsep matematikanya saja yang sering digunakan dalam pengembangan algoritma
pengolahan citra, grafika komputer, dan dalam perhitungan dan analisis dalam bidang teknologi dan informasi. Ya, meskipun mungkin tidak langsung selalu disebutkan secara langsung, konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang mendasarinya tetap menjadi bagian penting dari berbagai aplikasi modern di berbagai bidang yang ada sekarang. Mungkin itu saja menurut saya. Terima kasih. Aku mau nambahin singkatnya. Mungkin ini pandanganku sendiri kalau terkait, kalau tadi pertanyaannya relate atau enggak ya? Kalau terkait relate-nya, enggaknya sih kalau dari aku sendiri mungkin tergantung bidang sih. Karena ya nggak di semua bidang bisa kita katakan relate, meskipun di bidang tersebut ada konsep sikloidnya. Cuman kan sekarang kan semakin majunya zaman kan ada alat yang lebih praktis yang dimana dia alat itu juga mengusung konsep sikloid, cuman lebih di apa ya, lebih dipraktiskan atau lebih dibentuk dalam bentuk software atau aplikasi kayak gitu. Nah, kalau mungkin bisa dibilang relate kalau eh, konsep ini digunakan di bidang sains pastinya, karena kan di bidang-bidang kayak matematika, fisika, dan lain sebagainya yang ilmu pengetahuan yang mendasar itu tentunya kita nggak harus bergantung pada hal yang lebih praktis, karena kita juga harus tahu kan konsep dasarnya itu kayak gini atau kayak gitu. Nah, di sini juga kalau kita lebih menggunakan hal-hal yang udah lebih praktis, tentunya dari petani juga nanti konsepnya bakalan hilang. Jadi di relevannya bakalan lebih ke ilmu pengetahuan yang mendasar. Jadi kayak orang-orang yang berkutik di bidang kayak fisika, matematika itu pasti harus lebih paham tentang konsepnya psikologi itu sendiri. Jadi relevan nggaknya mungkin akan relevan kalau psikologinya ini diperuntukkan untuk para orang yang berkutik di bidang sains tentunya kayak gitu. Jadi bukan orang yang di luar sains mungkin butuh cuman hanya tahu psikologi itu kayak gini dan udah ada eh, aplikasi atau software yang udah mengusung ini dan lebih mudah digunakan kayak gitu. Jadi relevannya sih relevan untuk bidang-bidang yang eh, memahami konsep-konsep dasarnya gitu sih Pak. Oke, mungkin selanjutnya aku mau share screen ya. Bentar. Apip mungkin bisa diajukan dulu karena belum bisa share screen. Tadi pertanyaannya apakah sikloid masih relate dengan sekarang? Hampir sama kayak rangkuman jawaban kita. Jawabannya iya, sikloid masih relevan dan terkait ada kehidupan yang terlihat kayak yang tadi aku bilang. Jadi, tapi dia masih penting banget buat beberapa bidang. Contohnya ya tadi yang teknologi dan rekayasa, sikloid itu tetap menjadi penting dalam rekayasa dan teknologi modern. Jadi digunakan dalam desain gigi, roda gigi, mekanisme transmisi, dan komponen-komponen mesin lainnya. Terus untuk simulasi komputer itu juga dalam dunia sikloid itu masih digunakan sebagai model matematika untuk memprediksi berbagai fenomena fisik
dan teknis. Jadi mereka dapat digunakan dalam pemodelan aluran fluida, simulasi gerak benda dalam medan gravitasi, dan banyak lagi. Terus pemodelan matematika, sikloid itu masih jadi top. Yang dipelajari dalam matematika murni dan terakhir digunakan sebagai contoh penting dari kurva parametrik dalam kalkulus dan geometri analitis dan memahami sikloid untuk membantu dalam pengembangan pemikiran analisis yang kuat. Terus untuk edukasi, sikloid itu juga tetap jadi bagian dari kurikulum di banyak program studi, terutama di mata kuliah matematika, fisika, dan rekayasa. Jadi mempelajari sikloid itu membantu kita, khususnya sebagai mahasiswa, untuk memahami konsep-konsep matematika yang mendasarinya dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Terus yang terakhir itu ada desain produk. Dalam desain produk modern, sikloid itu mungkin digunakan untuk mengoptimalkan desain pipa. Jadi struktur yang efisien, dan komponen mekanis lainnya. Memahami sifat-sifat sikloid memungkinkan insinyur untuk merancang produk dengan kinerja yang lebih baik. Mungkin itu tadi dari jawaban 4 pertanyaan apa, bagaimana, mengapa, dan apakah itu masih relate dengan kehidupan. Mungkin sekarang aku mau cari rumus dari sikloid itu apa aja sih? Kayak gini-gini. Sikloid itu lingkaran dengan jari-jari A berjalan berputar di sepanjang sumbu X. Dengan P adalah titik singgung lingkaran mula-mula pada sumbu X. Jika lintasan P digambar dalam lingkaran berjalan, maka diperoleh kurva sikloida. Oke, kita tanya ChatGPT. Rumus sikloida. Untuk rumus sikloida di sini tuh ada rumus umumnya. Yang pertama itu sikloida sederhana, yaitu jika R adalah jari-jari lingkaran yang bergulir dan T adalah parameter yang mewakili sudut rotasi lingkaran, maka koordinat X, Y dari titik pada sikloida sederhana adalah ini. X sama dengan R dikali T min sin T, dan Y sama dengan R dikali 1 min cos T. Rentang T biasanya dari 0 sampai 2pi, karena setelah satu putaran lengkap, kurva sikloid sederhana itu kembali ke posisi awalnya. Terus untuk sikloid berongga itu, sikloid berongga rumusnya sedikit berbeda, tetapi prinsipnya sama dengan sikloid sederhana. Jika R adalah jari-jari lingkaran yang bergulir dalam tabung, maka koordinat XY dari titik pada sikloid berongga yaitu X sama dengan R dikali T plus sin T. Untuk Y-nya R sama dengan R dikali 1 min cos T. Mungkin untuk lebih pahamnya kita bakalan lihat YouTube tentang apa itu sikloid. Introducing the Ini English kedengeran test nggak designed for suaranya? you. Convenient, fast, affordable. Halo, suaranya kedengeran nggak? Ya. Bentar. Aku tadi share screen YouTube, kelihatan nggak? Belum sih. Belum. Bentar. Di kelihatan yang PPT tadi, apa yang ChatGPT itu? Kalau ini, Udah. mungkin kita untuk terakhir, biar lebih paham tentang sikloid itu apa, kita lihat video ini. Dari tadi masih dijeda videonya, benar.
If you pick a point on any circle and follow that point as the circle rolls along a straight line, the curve it traces out is called a cycloid. The name cycloid was conceived by Galileo. In 1599, he attempted to find the area under the curve by tracing both it and the circle onto sheet metal. He then cut them out and weighed them, and what he discovered was that their ratio was exactly 3:1. This means if the area of a circle is pi r squared, then the area under the cycloid it generates is 3 pi r squared. Cycloid
Oke, mungkin itu aja bahasan diskusi kita tentang sikloid malam ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,